Di dalam hutan terlihat seorang pria bernama Willy yang menjalani kehidupannya seperti biasa, menangkap buruannya yang masuk dalam perangkap. Saat membawa hasil buruannya, beruntungnya ia menemukan sebuah korek gas yang masih berfungsi. Alhasil korek itu digunakan untuk mengolah hasil tangkapannya. Hingga keesokan harinya, saat ia tengah memancing ikan, tiba-tiba ia mendengar suara yang membuat Willy bergerak mengikuti asal suara itu. Hingga ia menemukan seorang wanita yang terbaring pingsan. Karena kasihan, Willy berniat menolongnya. Sembari menunggu wanita sebelumnya kembali sadar, Willy mendatangi sebuah gudang yang terbangun kasar. Belum diketahui sosok apa di dalamnya. Willy datang ke gudang itu karena ia mau membagikan separuh hasil tangkapannya. Di sisi lain, sosok wanita yang ditolong Willy akhirnya siuman. Bersamaan dengan Willy yang baru pulang dan membawakan segelas air hangat. Namun wanita itu menolak dan meminta agar ia boleh pulang. Ia tak sanggup untuk bangun karena kakinya saat itu sakit. Alhasil ia memilih untuk menetap di rumah Willy hingga dia pulih. Beberapa saat kemudian mereka keluar dari rumah. Wanita itu bernama Emily. Di saat itu Emily terus mengajak Willy untuk berbincang, menanyakan semua yang ada di pikirannya. Namun itu hanya membuat Willy jadi geram. Sontak Emily meminta maaf sambil berjalan menuju rumah. What's your favorite animal? What's your favorite color? Stop it! Stop telling me every fucking thought that you have! Sorry! Sorry. Keesokan harinya, saat Willy masuk ke dalam rumah, Willy tak melihat Emily di dalam. Rupanya Emily pergi menyusuri hutan di belakang rumah, hingga dia menemukan gudang tersebut. Karena rasa ingin tahu, ia pun memeriksanya. Terkejutnya, dia melihat sesuatu di dalam gudang itu. Dengan sigap, Willy yang melihatnya langsung mendorong Emily, bermaksud menjauhkannya dari gudang itu. Oh my god. Scene berpindah, diperlihatkan kilas balik sebelum ditemukannya Emily. Setelah kematian kakeknya, Emily memutuskan pergi ke satu hutan untuk menjernihkan pikirannya. Sambil berjalan, ia juga meninggalkan jejak menggunakan sehelai pita yang diikat pada setiap pohon yang dilaluinya. Saat di tengah perjalanan, ia memutuskan untuk beristirahat sejenak, kemudian melanjutkan perjalanan. Namun saat ia ingin melihat peta, sialnya seisi tasnya basah semua disebabkan air minumnya di dalam botol tumpah. Niatnya healing malah tambah pusing. Saat ini Emily hanya bisa memutuskan untuk tidur sejenak, hingga dia bermimpi. Di dalam mimpi diperlihatkan kakek Emily yang menyampaikan suatu pesan, yaitu pura-pura mati. Karena hal tersebut membuat Emily terbangun dan memutuskan untuk melanjutkan perjalanan, hingga dia mendengar suara derasnya air sungai. Ia pun pergi mencari sungai itu. Dari kejauhan, ia melihat sosok Willy di tepi sungai. Mungkin karena takut ketahuan, membuat Emily terjatuh saat berusaha menjauh. Kembali ke masa saat Willy menghentikan Emily. Emily saat itu berusaha memberontak dan membenarkan apa yang dia lihat di dalam gudang. Ia melihat sosok anak perempuan, namun Willy menyangkal kalau tak ada sesuatu di dalamnya. Perdebatan terus berlanjut hingga Emily mengingat pesan kakeknya. Ia pun melakukannya. Dan berhasil mengelabui Willy, hingga membuat Willy tak sadarkan diri. Willy pun dibawa ke rumah dan diikat, karena Emily mau melepaskan anak perempuan yang ada di dalam gudang tersebut. Anak itu seperti ketakutan dan kemudian pergi menjauh dari Emily.
Rupanya gadis itu masuk ke rumah Willy, kemudian menghajarnya seperti ada dendam padanya. Hingga beberapa saat kemudian tibalah Emily. Ia pun menghadang gadis itu. Emily marah karena ia tak bisa berbincang dengan gadis itu dan mengira kalau Willy itu orang jahat. Di dalam gudang, Willy berusaha meyakinkan Emily kalau ia salah paham. Malam pun tiba. Emily memasak sesuatu untuk Willy. Kemudian ia membujuk Willy agar Emily bisa keluar dari hutan. Tiba-tiba mereka mendengar suara orang bersiul. Emily berniat keluar karena dia yakin asal suaranya dari gadis tersebut. Dan Willy menyarankan Emily membawakan buku dongeng, kemudian menceritakannya agar dapat mengundang kedatangan gadis itu. All along the road, for in all their lives. Sit still there. And when you are tired, Namun Emily takut karena mendengar suara anak itu seperti monster. Ia pun bergegas masuk ke dalam rumah. Keesokan harinya, Emily bersiap akan pergi mencari kebutuhan mereka. Willy saat itu meminta agar dilepaskan karena ia tak mau dibiarkan sendiri. Namun Emily menghiraukannya dan membiarkan Willy di rumah. Singkat cerita, sepulang Emily mencari kebutuhannya, terkejutnya dia melihat sosok gadis itu berdiri di depan pintu dengan topeng kelinci di wajahnya. Ia berusaha mengajaknya berbicara, namun gadis itu lekas pergi. Emily tidak mengejarnya karena ia mau masuk ke dalam rumah. Terkejutnya lagi, dia melihat Willy yang tubuhnya ditutupi oleh potongan kayu. Sudah pasti yang melakukannya adalah gadis tersebut. Emily pun membantunya menyingkirkan kayu itu dan meminta agar Willy dapat menjelaskan yang terjadi sebenarnya. Gadis tersebut adalah sosok misterius yang dapat berubah seiring dengan imajinasi Willy dan Emily. Kali ini dia berubah menjadi sosok anak Willy. Gudang itu juga dibangun karena Willy merasa terganggu karena terus diteror olehnya. Emily percaya padanya dan berusaha melepaskan Willy. Kemudian meminta agar dapat diantar pulang. I don't have a choice. Willy menyetujuinya. Keesokan harinya mereka pun berangkat. Saat di perjalanan, ia mendengar perangkap yang dipasang Willy seperti ada mangsa yang masuk. Mereka bergegas pergi melihatnya. Sesampainya di jerat tersebut, anehnya perangkapnya tidak terjadi apa-apa. Tiba-tiba jerat yang lain juga berbunyi. Namun yang berbunyi kali ini lebih dari satu. Willy merasa kalau ini pasti pengalihan. Ia mengkhawatirkan rumahnya dan bergegas untuk pulang. Sesampainya terkejutnya ia melihat rumahnya yang sudah hangus terbakar. Ditambah barang kesayangan anaknya juga terbakar. Saat itu Willy hanya pasrah menerima kenyataannya karena ia sudah tak bisa berbuat apa-apa lagi. Lantas ia hanya bisa tertidur di malam itu. Hingga keesokan harinya mereka kembali melanjutkan perjalanan mengantar Emily pulang. Di perjalanan mereka menemukan tas Emily. Emily terheran melihat tasnya yang isinya hanya sebuah kompas. Padahal mereka berharap kalau masih ada makanan di dalamnya. Mereka pun melanjutkan perjalanan. Hingga beberapa saat kemudian, saat mereka tengah berbincang, tiba-tiba Emily mengacungkan senapannya. Rupanya ia tengah membidik sosok yang ada di belakang Willy. Saat itu Willy yakin kalau sosok tersebut seperti ingin menyampaikan sesuatu. Willy berusaha mendekatinya, namun tak sempat karena Emily kesal dengan sosok tersebut. Lantas ia pun menembaknya. Karena hal itu membuat Willy jadi marah dan menyuruh Emily untuk pulang sendiri, kemudian pergi meninggalkannya. Willy memutuskan untuk pulang dan pergi melihat gudang yang sudah jelas kosong.
terlihat Emily yang memberanikan diri untuk pulang. Betapa bahagianya dia saat di perjalanan Emily menemukan jejaknya. Naasnya pita tersebut terpasang di mana-mana. Karena hal tersebut, Emily seperti hilang harapan dan terpuruk. Sama halnya dengan Willy yang seperti kehilangan seseorang di hidupnya. Kembali ke Emily. Untungnya Emily tertolong karena petugas sudah datang membantu Emily keluar dari hutan dan akan mengantarnya pulang. Tiba-tiba hal aneh terjadi. Polisi itu terus menyuruh Emily untuk bangun. Rupanya Emily berhalusinasi. Untungnya Willy datang dan menyadarkannya. Singkat cerita, mereka memutuskan untuk pulang. Saat itu mereka berencana untuk mencari kenyataan yang sebenarnya. Mereka bergegas pergi ke sungai ke tempat Emily ditemukan. Di perjalanan, mereka juga diikuti sosok tersebut dengan wujud aslinya. Beberapa saat kemudian, sampailah mereka di sungai tersebut. Willy mencoba pergi ke tepi sungai dan melihat topeng yang pernah dipakai sosok misterius itu hanya terbawa arus sungai, yang menandakan kalau makhluk tersebut sudah tiada. Kemudian Willy kembali ke tempat Emily berada. Sedihnya, Willy melihat Emily yang sudah tidak bernyawa. Ia pun membawanya pulang dan menguburkannya. Tamat.